Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Indikator-indikatornya yang pertama, menggambarkan penduduk sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Kedua, memahami kesempatan kerja. Ketiga, memahami indikator ketenagakerjaan. Keempat, mendeskripsikan jenis dan penyebab pengangguran. Tujuannya agar siswa mampu menggambarkan penduduk sebagai sumber daya pembangunan ekonomi, mampu memahami kesempatan kerja, mampu memahami indikator ketenagakerjaan, dan mampu mendeskripsikan jenis dan penyebab pengangguran. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi pembahasan pada hari ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Adapun menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Adapun komposisi penduduk dan tenaga kerja, pada dasarnya penduduk dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk usia di luar kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang usia 15 sampai 65 tahun. Sedangkan penduduk di luar usia kerja, penduduk di luar batasan usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari menganggur dan bekerja. Pekerja ini dimaksudkan bahwa melakukan kegiatan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk setengah menganggur, yaitu paling sedikit 1 jam selama seminggu berturut-turut. Sedangkan pekerja paruh yaitu bekerja dalam seminggu yang memiliki waktu 30 jam lebih. Sedangkan bukan angkatan kerja, contohnya seperti sekolah, mengurus rumah tangga, dan adapun contoh lain seperti penyandang cacat mental atau yang membuat seseorang tidak produktif dalam bekerja. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan sementara tidak bekerja, dan mereka tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Selanjutnya mengenai kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Kesempatan kerja ini digolongkan menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak memungkinkan lagi untuk bekerja.
Contohnya PNS. PNS kan memiliki masa pensiun. Dan yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Nah, di slide dapat dilihat seperti pekerja garmen, di mana bekerjanya memiliki masa kontrak kerja. Selanjutnya mengenai indikator ketenaga kerjaan. Indikator ketenaga kerjaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio ketenaga kerjaan atau dependensi rasio adalah tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Adapun rumusnya yaitu rasio ketergantungan sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Adapun rumusnya yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Dan yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Adapun rumusnya yaitu tingkat pengangguran terbuka sama dengan pengangguran terbuka dibagi angkatan kerja. Dan terakhir, tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran dapat diartikan orang yang sedang mencari pekerjaan, mendirikan usaha, tidak ada harapan kerja, dan akan bekerja dalam waktu tertentu. Pengangguran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka atau open unemployment yang meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Dan yang kedua, pengangguran terselubung atau underemployment adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Selanjutnya mengenai jenis pengangguran. Jenis pengangguran ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran volunteer, yaitu pengangguran yang terjadi secara sukarela karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya penggunaan alat-alat mesin, komputerisasi, bahkan robot dalam proses produksinya. Contohnya, yaitu pabrik tekstil yang dahulunya menggunakan alat tenun, bukan mesin yang dioperasikan dengan manusia. Dengan semakin canggihnya berbagai mesin produksi, sekarang pabrik tekstil banyak yang menggunakan mesin printing. Dan ketiga, pengangguran deflator, yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara sehingga permintaan masyarakat ikut menurun. Sehingga hal ini mengakibatkan perusahaan mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan menghentikan produksinya, yang akibatnya terjadi pengurangan pekerja. Dan terakhir, pengangguran struktural,
yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan pada struktur ekonomi dari suatu negara. Misalnya dari struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri, sehingga hal ini menyebabkan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan tenaga kerja yang disediakan, yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Contohnya, akibat perekonomian beralih dari sektor pertanian ke sektor industri, maka tenaga kerja yang tadinya bekerja pada sektor pertanian tidak dapat bekerja. Nah, yang terakhir mengenai penyebab pengangguran. Sebenarnya penyebab-penyebab pengangguran itu banyak sekali, tapi agar lebih rincinya saya membuat 8 penyebab. Yang pertama, masih sulitnya arus masuk modal asing. Kedua, iklim investasi yang belum kondusif. Ketiga, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Keempat, kemiskinan. Karena kemiskinan ini banyak yang menyebabkan pengangguran. Kelima, ketimpangan pendapat. Keenam, urbanisasi. Ketujuh, keberadaan pasar global. Kedelapan, stabilitas politik. Cukup sekian materi ketenagakerjaan pada hari ini. Agar kalian bisa lebih memahami materi tersebut, silahkan kerjakan soal pada buku paket kalian bab ketenagakerjaan. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.